Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bersama saya Ilah Rahmatul Fananin. Nah, pada kesempatan pada minggu ini kami akan belajar dan juga membahas mengenai memori-memorian. Apa sih? Memori-memorian apa sih? Nah, jadi memori yang dimaksud di sini adalah memori ingatan kita ya, teman-teman. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai memori sensorik. Memori sensorik adalah tahapan paling awal dalam mengingat. Pada proses ini kuncinya adalah menerima suatu informasi atau biasa disebut dengan proses penyandian karena terdapat proses menyandikan dan memasukkan informasi ke dalam memori. Nah, apa sih fungsi memori sensorik ini? Jadi, fungsi dari memori sensorik ini adalah menerima atau receive dalam bahasa gaulnya, yaitu menerima di sini tidak hanya hal yang sengaja diterima, tetapi juga hal-hal yang tidak sengaja diterima. Misalnya, ketika kita tiba-tiba melihat sesuatu sekelebat mata, akan tapi hal tersebut dapat kita ingat selalu, maka proses tersebut dapat dinamakan sebagai menerima secara tidak sengaja. Nah, hal tersebut bisa terjadi pada saat kita melewati suatu tempat dan kita ketika melewati tempat tersebut kita bisa ingat, oh iya ya, aku loh pernah lewat tempat ini. Nah, itu tuh bisa termasuk ke dalam memori sensorik. Yang kedua adalah memori jangka pendek. Memori jangka pendek ini adalah suatu keadaan di mana kita hanya dapat menerima serta menyimpan informasi dalam waktu yang singkat. Ketika diminta untuk menyebutkan atau mengulangi kembali informasi tersebut di kemudian hari, maka kita akan merasa sedikit kesulitan. Akan tetapi ketika diingatkan sedikit saja, maka kita akan dapat mengingatnya kembali. Nah, fungsi dari memori jangka pendek ini adalah menyimpan atau storage. Menyimpan di sini berarti menyimpan suatu informasi yang telah masuk dari proses sebelumnya. Pada dasarnya, kunci pada proses ini adalah penyimpanan dari berbagai informasi yang telah masuk dan menyimpannya ke dalam memori. Sayangnya, informasi yang telah masuk tersebut tidak dapat bertahan lebih lama dalam. Nah, yang ketiga ada memori jangka panjang. Nah, memori jangka panjang adalah kemampuan seseorang dalam mengingat informasi dalam waktu yang cukup lama. Ketika ditanyakan atau diulang di kemudian hari, maka masih akan teringat jelas dalam memorinya. Nah, kemudian ada fungsi memori jangka panjang. Fungsinya adalah mengulas hal-hal yang telah disimpan di dalam memori. Kunci dari proses dalam memori jangka panjang ini adalah pengambilan, di mana terjadi pengambilan informasi yang sudah ada dalam memori ketika ditanya atau diperlukan kemudian hari. Nah, kemudian kami akan bahas mengenai jenis-jenis kelupaan. Yang pertama ada amnesia. Amnesia adalah sejenis lupa yang terjadi karena adanya permasalahan di dalam otak. Penyebabnya adalah Alzheimer dan sindrom Korsakoff serta adanya cedera traumatik pada otak. Nah, amnesia sendiri terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah amnesia retrograde, yaitu hilangnya ingatan pada saat sebelum terjadinya permasalahan pada otak. Nah, kemudian yang kedua adalah amnesia anterograde, yaitu keadaan di mana hilangnya ingatan setelah terjadinya permasalahan dalam otak. Selain itu ada juga gradien temporal, yaitu keadaan di mana ingatan sebelum atau terjadinya permasalahan pada otak menghilang seiring berjalannya waktu. Nah, kemudian yang kedua ada decay. Decay adalah keadaan hilangnya ingatan karena sudah terlalu lama tidak dipergunakan. Nah, kemudian yang ketiga ada interferensi. Interferensi yaitu keadaan di mana ingatan bercampur dengan berbagai hal. Dibedakan menjadi dua hal, yakni interferensi retroaktif, kondisi di mana ingatan baru memenuhi memori sehingga menghambat pengambilan ingatan lama. Yang keempat yaitu kegagalan pengambilan. Kegagalan pengambilan adalah keadaan di mana terjadinya ketidakmampuan untuk
mengambil informasi lama dalam memori sehingga terciptalah kelupaan tersebut. Yang kelima ada sengaja lupa. Sengaja lupa adalah keadaan di mana individu enggan untuk mencari serta mengambil informasi dalam memorinya karena mengalami traumatis atau sedang menghindari ingatan yang tidak diinginkan. Yang keenam ada represi. Represi adalah kegiatan menekan atau mendorong pikiran, memori, atau emosi yang muncul karena adanya traumatis. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sifat-sifat memori. Yang pertama yaitu rekonstruktif. Bersifat rekonstruktif karena seringkali terjadi pengumpulan berbagai informasi untuk membentuk atau menciptakan memori-memori baru. Yang kedua yaitu konstruktif, yaitu pengalaman, informasi, serta faktor-faktor perseptual sosial yang telah dimiliki sebelumnya akan membentuk serta mempengaruhi apa yang akan kita ingat. Nah, itu dia pembahasan kita pada minggu ini. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. See you next week. Thank you for watching.